Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumahnya, tetap melaksanakan 3M, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker jika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak. Karena pandemi ini belum berakhir. Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan pelajaran Bahasa Indonesia, tema 5, subtema 4, mengenai cuaca, musim, dan iklim. Kalian bisa buka halaman 123 atau sampai 124 ya. Indonesia adalah negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa bumi. Maka dari itu, Indonesia memiliki iklim tropis, ya. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya, karena Indonesia itu berada di sekitar garis khatulistiwa bumi, ya. Jadi perbedaan di antara utara dan selatan, ya. Nah, Indonesia itu di bawah garis khatulistiwa. Makanya itu negara Indonesia adalah memiliki iklim tropis. Nah, jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai bulan September. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu bertanda musim hujan telah tiba. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Februari. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Nah, bulan Februari ini, Januari ini berarti kita sedang berada di musim hujan, ya. Karena hampir setiap hari hujan, ya, di wilayah kita. Nah, pergantian musim disebabkan oleh kenampakan matahari yang setiap setengah tahun tampak berubah-ubah di utara dan selatan. Musim kemarau terjadi saat matahari tampak berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Ya, pada saat musim kemarau terjadi, nah matahari itu tampak berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Nah, sedangkan pada musim hujan terjadi saat matahari tampak berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Ya. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Ya. Pengertiannya adalah cuaca merupakan suatu gejala alam. Nah, cuaca dapat terjadi dan berubah-ubah dalam waktu singkat. Ya. Ini yang disebut dengan cuaca. Ya, cuaca itu dapat terjadi dan berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Selain negara-negara dengan iklim tropis, ada juga negara-negara yang beriklim subtropis. Nah, negara-negara yang beriklim subtropis ini mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, ya, dan musim dingin. Ya, ada 4 musim. Nah, contoh negara-negara yang memiliki 4 musim adalah Australia, Belanda, Jepang, dan Cina. Ya, ini adalah contoh negara-negara yang memiliki 4 musim. Ya, ada banyak lagi negara-negara di Eropa. Ya, negara-negara Eropa itu memiliki atau
dia mengalami 4 musim. Kalau kita hanya 2 musim ya. Iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang-ulang di suatu tempat dan berlangsung lama. Nah, itu adalah disebut iklim. Nah, iklim biasanya berlangsung selama 30 tahun atau lebih, ya. Nah, iklim suatu tempat dipengaruhi oleh letaknya di bumi. Daerah Khatulistiwa merupakan zona beriklim tropis karena paling banyak menerima cahaya matahari. Adapun daerah yang dengan iklim subtropis merupakan daerah yang menerima cahaya matahari sedikit dibandingkan daerah beriklim tropis, ya. Nah, kalau daerah iklim subtropis itu daerah yang menerima cahaya mataharinya sedikit, ya. Nah, sedangkan kalau daerah yang beriklim tropis itu memiliki menerima cahaya mataharinya lebih banyak, ya. Karena sepanjang tahun itu kita matahari bersinar, ya, sepanjang tahun. Walaupun musim hujan, nah pasti ada matahari, ya. Kalau di negara subtropis, kalau musim dingin atau musim salju, dia matahari tidak ada, ya, matahari tidak bersinar. Nah, kelebihan wilayah dengan iklim tropis adalah yang pertama, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, meskipun pada musim hujan, wilayah Indonesia tetap mendapatkan sinar matahari, ya. Yang kedua adalah perbedaan suhu antar musim yang tidak ekstrim. Karena selalu mendapat sinar matahari, maka perbedaan suhu antara musim kemarau dan musim hujan tidaklah ekstrim dibandingkan negara-negara yang memiliki iklim subtropis, ya. Contohnya musim salju atau musim dingin itu udaranya bisa membeku, ya, karena sampai min derajat, ya, sampai min derajat Celcius udaranya. Ketiga adalah tanahnya yang subur. Tanah yang subur menjadikan tanaman tumbuh dengan baik. Beraneka buah dapat kita nikmati seperti buah pisang, buah pepaya, dan buah jeruk yang selalu tersedia sepanjang tahun, ya. Karena buah pisang pepaya ini tidak mempunyai musim, ya. Dia berbuah terus sepanjang tahun. Dan tanah di Indonesia itu memiliki kadar yang subur, ya. Makanya kita disebut negara agraris, ya, dengan perkebunannya yang luas, ya, yang subur. Makanya disebut dengan negara agraris. Keempat, memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang banyak. Tumbuhan atau flora dan hewan atau fauna yang hidup di wilayah beriklim tropis lebih banyak dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Maka dari itu, suhu lingkungan yang hangat membuat hewan-hewan dengan mudah menyesuaikan diri. Selain itu, sumber makanan tersedia juga berlimpah, ya. Karena banyak hutan-hutan, ya. Maka dari itu hewan-hewan banyak yang hidup di hutan, ya, dan dapat menyesuaikan diri. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu, ya. Untuk lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Nanti penugasannya kalian bisa lihat di KI 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.